Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanjani dari kelas 4 Logistik A akan mempresentasikan review 3 jurnal untuk minggu pertama, yaitu dengan latar belakang. Yang pertama itu ada jurnal 2 dengan judul meningkatkan keselamatan transportasi barang berbahaya dengan transportasi kereta api. Ribuan ton barang berbahaya bepergian dengan semua moda transportasi setiap harinya. Pengangkutan barang berbahaya harus sesuai dengan aturan yang berlaku supaya dapat sampai di tempat tujuan yang selamat. Ada resiko kejadian seperti tumpahan, kebakaran, ledakan, luka bakar kimia, atau kerusakan lingkungan saat mengangkut bahan berbahaya. Sebagian besar barang tidak dianggap cukup berbahaya, sehingga memerlukan tindakan pencegahan khusus selama pengangkutan. Namun, beberapa barang memiliki sifat yang berpotensi berbahaya jika dibawa. Transportasi kereta api lebih unggul daripada moda transportasi lain karena bersifat universal, andal, mampu mengangkut barang-barang berbahaya tanpa memandang waktu, kondisi iklim, dan pilihan transportasi. Pengangkutan barang berbahaya dengan kereta api menimbulkan risiko kecelakaan yang cukup besar. Oleh karena itu, tindakan harus diambil untuk memastikan bahwa pengangkutan tersebut dilakukan di bawah kondisi keselamatan terbaik. Selama pengangkutan barang berbahaya, mungkin ada risiko kecelakaan karena tidak adanya bahan atau penandaan kemasan yang dipilih secara tidak benar, dan kesalahan pengguna jalan lain atau kondisi iklim. Dalam pengangkutan barang berbahaya, tidak mungkin untuk menghindari risiko. Namun, ada kemungkinan untuk mengelola dan mengurangi faktor-faktor yang meningkatkan risiko seminimal mungkin. Pengangkutan barang-barang berbahaya dengan kereta api menimbulkan risiko kecelakaan yang mungkin terjadi, yang dapat melukai orang, harta benda mereka, dan lingkungan. Indikator keselamatan perkereta-apian dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor risiko orang yang bekerja pada ruas perkereta-apian serta faktor risiko infrastruktur. Infrastruktur mencakup fasilitas dan sistem dasar yang melayani wilayah suatu negara, termasuk pelayanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomiannya berfungsi. Ruang lingkup jurnal infrastruktur mencakup semua moda transportasi, termasuk infrastruktur transportasi kereta api dan mencakup rekayasa perkereta-apian dan infrastruktur berkelanjutan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi risiko utama yang terkait dengan pengangkutan barang berbahaya dengan kereta api, serta untuk mengidentifikasi dan menilai faktor utama transportasi yang aman, untuk mengurangi risiko kecelakaan, dan memberikan rekomendasi tentang cara mengangkut barang berbahaya dengan aman. Metode kerja meliputi analisis kepustakaan, sistematisasi, generalisasi, dan evaluasi oleh para ahli. Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul penetapan arus lalu lintas yang optimal untuk pengiriman yang direncanakan dalam transportasi barang berbahaya. Transportasi barang berbahaya mewakili sekitar 4,1% dari total kinerja ton kilometer transportasi barang jalan pada tahun 2007. Selain itu, dua kategori terbesar barang berbahaya yang diangkut melalui jalan raya adalah cairan yang mudah terbakar sebesar 58% dan gas sebesar 12%. Untuk mengoptimalkan masalah perhutan dan penjadwalan, Ditjen perlu mengatasi trade-off antara biaya ekonomis bagi perusahaan yang mengelola transportasi, pada saat yang sama dengan biaya sosial dan potensi resiko bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pendekatan mengenai optimasi multi-objektif dalam transportasi Ditjen Perhubungan telah dipelajari. Antara lain, mengusulkan model di mana pengambilan keputusan harus merencanakan setiap pengiriman dangerous goods dari depo ke beberapa tujuan lain, mengikuti strategi routing risk averse. Model ini juga mempertimbangkan risiko gabungan yang timbul dari kehadiran satu atau lebih kendaraan secara bersamaan. Dalam jurnal ini, penulis mengusulkan suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah pembenahan aliran dengan asumsi
diketahui seluruh perencanaan perjalanan armada. Tujuannya adalah untuk menghasilkan aliran dangerous goods baru yang meminimalkan resiko pada jaringan dan varian dari perencanaan pengiriman baru yang ditugaskan sehubungan dengan yang diharapkan. Selanjutnya jurnal 4 yang berjudul Desain Terminal untuk Barang Berbahaya. Jurnal ini membahas model terminal barang berbahaya yang mungkin dapat diterapkan untuk konstruksi baru maupun yang sudah ada. Sangat wajar bahwa sebagian besar terminal suatu negara mungkin mengalami masalah yang berkaitan dengan kompetisi, kemampuan beradaptasi dengan hubungan sosial dan ekonomi, lalu ada penilaian kebutuhan mereka dalam hal berbagai tingkat perbaikan dan modernisasi yang harus diupayakan, dan juga memberikan bukti pengembalian ekonomi dari investasi atas dukungan keuangan negara. Dalam kerangka ini dilakukan upaya untuk menunjukkan hasil dari suatu investasi dalam suatu fasilitas terminal barang berbahaya. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan mendirikan terminal model untuk transportasi barang berbahaya dan harus dirancang sedemikian rupa sehingga penggunaannya dimungkinkan untuk segala jenis angkutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.